Mas Kilani awal merantau ke Jogja ya, itu niat awalnya tuh mau emang langsung bermusik, sekolah, kerja atau apa itu awal kali? Aku emang bermusik dari dulu. Gimana ya untuk aku harus berangkat ya? Ya aku harus diambil-ambilin sama kuliah. Oh gitu. Jadi pas ditanya waktu Nonton lu nih Mas. ini aku udah daftar kuliah. Dari daftar itu aku nggak pernah masuk. Aku nggak tahu dosennya siapa, kampusnya kayak gimana, dalamnya nggak tahu. Dalam rumah kayak gimana, yang penting daftar, baik udah. Passionnya udah kayak gitu, hip hop. Jadi harus sukses gitu loh. Soalnya aku udah hip hop ya. Kamu ingat kayak gitu. Aku bilang ke hip hopnya, bilang ke musik. Aku bilang, kamu ingat, aku nggak milih siapa-siapa, aku milih kamu. Kesetiaan. Jadi tolong ya. Yang mengerti aku. Iya. Sukseskan saya. Keren. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman di syuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan. Podcast biar kayak teman-temannya. Oke teman-teman sobat Mur TV, Rumor Papar. Kalau ngomongin hip hop, Yogyakarta bisa disebut jadi salah satu barometer hip hop Indonesia. Tenang hai. Pergerakan hip hop tumbuh subur di kota Jogja ini. Ya, regenerasi nggak berhenti. Setiap generasi melahirkan musisi, kolektif sampai record label baru. Seperti yang sekarang datang ke sini, ada teman kita, ada Keilan Boy. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Jauh ya dari Pulau G, Mas. Iya. Tapi udah stay di Jogja lama. Udah dari 2012. 2012. Udah ya. 10 tahun ya. Satu wong Jawa bisa. Udah bisa bahasa Jawa Mas. Sidi-sidi ya. Sidi-sidi. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol sama Keilan Boy. Ya Tobi? Nah. Keilan Boy siapa sih? Rapper atau produser hip hop sebetulnya, Mas? Rapper. Rapper ya? Oh rapper ya. Tapi juga produksi sendiri kan itu? Enggak. Oh ada produsernya? Ada produsernya sendiri. Oh gitu. Berarti Ya rapper. ya rapper tapi produsernya, kalau produsernya siapa Mas? Ada namanya Lus. Lus. Iya. Di Jogja juga Jogja studionya? juga. Di Jogja. Di bawah naungan rap label Crazy Brazy. Crazy Brazy. Crazy Brazy. Oh iya. Crazy Record. Oke. Sebelumnya kan kamu kan itu nih Thomas bareng USB. USB. USBC. Udah ganti, Mas. Kenapa out Mas? Itu ada, jadi kita waktu itu sempat gabung sama Junior Record. Ada yang punyanya sama Raisa. Oh iya. Terus habis itu dibeli lah sahamnya. Nah setelah itu aku nggak tahu. Oh gitu. Terus habis itu cabut. Oh. Karena udah beda ini mungkin ya. Beda yang megang. Beda manajemen ya. Manajemen juga. Udah beda manajemen jadi yang Terus sekarang akhirnya berdiri sendiri dengan kaki sendiri. Berdiri sendiri dengan kaki. Oke. Sekarang akhirnya bikin record label itu tadi ya, Mia. Terus ceritain dong Mas dikit awal berdirinya Crazy Brazy karena ini di Jogja lagi kenceng banget, bukan bahkan di luar Jogja pun lagi kenceng banget nih teman-teman Crazy Brazy ini. Ceritain dong awalnya. Sebenarnya tuh dari apa namanya? Terus pindah. Kan aku dari Jakarta, ya kan. Pindah terus waduh gimana nih ya. Kerja apa gitu. Balik lagi. Dari Jakartanya itu masih bingung ya mau kerja apa gitu. Kan 2012 di sini, pindah di Jakarta 2016. 16 balik lagi di sini 19. Ya, habis itu aduh gimana nih kerja apa ya? Terus aku buat tuh baju. Baju dulu. Jadi mikir apa ya namanya ya? Oh Crazy Brazy aja. Oh gitu awalnya gitu. Iya iseng-iseng aja kan. Nyari-nyari duit. Terus aku rilis satu artikel. Habis itu jadi 2, habis 1, terus 1 lagi, terus ini anak-anak banyak nih ya. Nih gimana nih ngumpul kru-krunya nih. Habis waktu berjalan terus masuk record, rekam lagu, terus kayak udah anak-anak banyak kan.
Udah buat record label aja. Oh gitu. Awalnya tapi cuma dari bikin bikin merchandise. baju. Merchandise, baju-baju ini aja, clothing. Dan pada akhirnya bikin Langsung jadi Record label record gitu ya. label. Underground. ah, Record label underground. Kenapa harus bikin record label sendiri Mas? Karena kan udah banyak tuh record label di Jogja bahkan di Indonesia. Kenapa harus bikin sendiri? Biar sesuai apa yang aku mau aja. oh gitu ya. Tidak ada tendensi dari pihak lain juga ya. Ya kan banyak orang yang masuk Record label. record label keluar dengan kecewa gitu kan. Oh ya. Dan banyak aturan yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Juga kayak banyak juga yang ngajak, ayo masuk sini, masuk record label. Cuman trauma aja dari sebelumnya. Gitu. Terus ya udah aku buat sendiri ya kan. Di luar negeri pun kayak gitu kok, kayak ada juga yang independen. Jadi daripada aku kecewa mending aku buat sendiri ya kan. Iya benar sih. Dan makanya itu aku juga nggak mau kecewakan anak-anak yang lain. Jadi buat sesuka hati kalian aja. Tapi kalau kalian mau memang hidup di rantau dengan cari duit lewat musik, ya kayak gini musiknya. Oh ya. Nggak harus semena-mena juga kan. Berarti emang bikin record label sendiri biar leluasa juga, semau juga ya Mas. semau Nggak juga. ada yang atur-atur gitu ya. Atur-atur. Nanti kalau ngomongin Crazy Bass itu produser sama beatmakernya itu siapa Mas? Ataukah per artisnya ada sendiri-sendiri atau memang itu ada Satu. Satu orang. Ya, kita di studio tuh ada satu orang yang handle beberapa. Cuman kalau emang lagi sibuk, misalnya satu artis lagi sibuk bikin EP atau album, kalau aku mau rilis ya aku cari produser yang lain dulu untuk sementara. Biar dianya fokus sama yang mau. Ya, yang Jadi mau balik lagi ke rilis. Crazy Crazy masih tetap bisa berkarya walaupun ini ya. Iya. Oke. Jadi kalau udah jadwalnya padat di studio, berarti aku nyari Kalau harus produser dandan, lain, ya terus bawa ke studio. Oke Mas, kalau di record label ya Mas ya, di Crazy Bass itu biasanya ada berapa orang Mas dan job desk-nya apa aja itu? Kalau artis ada 4. Artisnya ada 4. Satu aku Kelen, Kalian terus. ada Muria, ada Nara, ada Pedro. Ada 4. Untuk sementara 4 dulu ya. Artisnya 4 itu ya. Terus anggota apa ya namanya ya, orang-orang yang Krunya ada di ya. studio ya. Wah banyak banget ya. itu, banyak. Teman-teman nongkrong gitu banyak ya. Teman-teman nongkrong banyak. Job Jadi desk-nya itu apa ya? kru aja kayak kru ya. nanganin Merchandise gitu ya, merchandise, studio. event gitu, Tapi mereka studio. belajar juga gitu di sana. ya. Jadi magang lah. Belajar. Oh iya ya, magang. Magang belajar ini, Belajar itu ya. Influennya sendiri apa sih Mas dari teman-teman Crazy Brazy sih? Dari Crazy Brazy dulu baru Influence buat Kailan. apa? Bermusiknya. Kiblat gitu ya. Sebenarnya aku waktu pas bentuk itu ngefans banget sama Detro ya kan. Oh, sorry. Terus ya udah, kita buat kayak Detro gitu ya. Karena udah lama Detro udah bubar ya udah kita buat Detro Indonesia. Gitu. Gimiknya aja ya kan. Terus kelamaan kesini ya masih tetap Detro kayaknya. Hip hop yang kalian kerjain berarti apa? Kalau musik, kalau musik beda-beda. Aku album kemarin itu lebih ke Jifang gitu ya, West Coast LA. Sedangkan Muria mungkin dia lebih ke apa sih? Nujabes gitu, beat apa santai-santai. Slow jam gitu ya. Kalau ngomongin Crazy Brazy nih Mas, ini project idealis atau kalian memang bikin Crazy Brazy ini buat jualan, bisnis, juga lihat marketnya gitu Mas? Atau bener-bener idealis dibikin? Nah itu makanya aku pilih buat record label sendiri karena kamu bisa idealis dan kamu bisa jualan. Oh iya. Jadi idealisnya kamu bisa rilis sendiri. Bener sih. Kalau idealisnya, misalnya kalau aku mau rilis lagu nih, ini aku lihat dulu ya kan. Ya udah kamu rilis sendiri. It's okay, rilis aja sendiri. Cuman kalau dananya bukan dari Crazy Brazy dong harusnya. Ya, cuma kreatif buat untuk kreatif dan lain-lain. Ya, tapi support pasti kita Pasti juga pasti. share dan lain-lain. Mereka cari Cuman kalau sendiri-sendiri ya. kalau dana enggak, biar adil aja. Kalau nyari duit ya kita buat kayak gini. Invest dan lain-lain ya kayak kita harus jadi balikin modal juga. Jadi bisa dua-dua lah.
Iya, Di Crazy jalan Crazy semua itu. ya. Bisa dua-dua. idealis yang bisa dijual juga bisa. Idealis Terserah bisa. mau Terserah nanti itu armadanya mau kemana gitu ya beratnya ya. tergantung meetingnya ya. Tapi seberapa besar sih mas peluang bisnis di industri record label hip hop itu sendiri? Aduh, nggak besar-besar amat. Iya, nggak besar. Biar standar aja. Kacamata Kilan gitu loh, kalau lihat apa namanya peluang bisnis di hip hop dari kacamata masnya aja gitu. Tidak ada rapper ya di luar negeri pun ya. Kayak Jay-Z dan lain-lain itu kalau kaya di musik itu kayaknya enggak, soalnya mereka punya bisnis masing-masing. Di luar dari musik hip hop ya. Kayak Rick Ross yang punya, jadi yang Drake juga pasti punya bisnis di luar dari itu. Jadi wah kaya ya mereka ya. Bukan dari musiknya. Fokusnya berarti fokusnya Jadi berkarya ya. Jadi ya aman lah kalau misalnya kayak Drake dan lain-lain. Jay-Z itu yang musiknya sudah settle itu ya bisa hidup lah, tapi nggak rich banget ya kan. Itu kalau rich banget kayak udah beli apa pesawat pribadi itu kayaknya udah punya bisnis di luar. Iya, bener sih. Jadi manfaatkan aja kalau ada duit gede langsung cek. Iya. Ya kan langsung bisnis aja udah. Karena nggak musik sih kayak ibarat kayak judi gitu. Jadi kadang dapat kadang enggak. Kadang lu punya masa, kadang lu enggak punya masa. Bener sih. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baik kalau udah Apapun lagi laku kondisinya, ya. ya. Kan? Bener. Movement apa sih yang ingin kalian sampaikan mas lewat Crazy Brazy? Lebih memperkuat industri aja. Jadi enggak semata-mata harus di skena terus kan. Kalau di skena terus kita enggak makan-makan kan. Ya, betul. Jadi kita perlu mengembangkan industri aja biar jangan kalau bisa banyak record label di Jogja kenapa enggak? Itu kan jadi kalau misalnya kita buka tambah besar juga ya. Jadi tambah rame aja kan. Tambah rame, tambah besar. Jadi tapi kalau pikirannya industri keren itu jadi maju. Tapi kalau skena itu enggak gitu aja terus ya kan. Betul. Jadi harus memang industrinya yang harus kita bangun di Jogja biar enggak harus bikin industri sendiri ya. Tapi kalau ngomongin Crazy Brazy lagi nih mas, selain 4 artis tadi ada lagi nggak cetakan dari Crazy Brazy? Oh ada. Ada lagi. Ada dari Bandung 2 jadi. 2 grup dari Bandung. Enggak 2 grup, ada 1 artis. Ada 2 artis di Bandung. Ada SB Plastic sama Cito. Ada yang dari Jogja sendiri nggak mas Crazy Brazy? Nara. Oh Nara ya? Iya. Betul. Iya. Nara dia. Nara. Di Tapi kenapa sih mas pilih kota Jogja gitu? Kenapa di Jogja? Kenapa di Jogja? Nyaman aja. Aku udah ngerasa kayak second home ya. Oh iya, kayak kota sendiri gitu. Kayak kota sendiri. Jadi kalau kemana-mana kayak misalnya keluar manggung di luar kota terus nggak bisa lama-lama. Harus pulang ke Jogja gitu. Kangen Jogja nih balik gitu. Kayak udah merasa kayak kampung sendiri. Walaupun aku mudik balik ke kampung. Udah kayak harus 1 minggu aja udah balik lagi Jogja. Mudik di kampungnya asal alamannya itu tetap Blok ya. Udah kangen Jogja nih harus balik. senyaman itu. Itu kalau udah pas balik udah aku ambil motor udah jalan keliling. Kangen banget aku nih. Oke, kita tahu banyak sekali grup hip hop di Jogja sejak tahun 90-an ya teman-teman ya. Banyak komunitas juga yang tumbuh di Yogyakarta. Gimana Mas Kelan Hubungan Mas Kelan sendiri Crazy Brazy dengan komunitas hip hop lain di Yogyakarta itu hubungannya seperti apa sih? Oh, aman-aman aja. Aku aman-aman aja sama anak-anak di Jogja sini saling support satu sama lain. Aku waktu dulu SMA aku tuh masih dengar waktu SMA lo ya. Di sana jauh banget itu. Aku dengar lagu itu Jahanam. Oke. Aduh, Bahasa Jawa kan itu tapi Bang. Iya. Terus habis Mudeng nggak tapi sama SMA kan bahasa Jawa? Waktu SMA ya kan jadi dengerin beatnya aja gitu ya, enak kayak topi, gitu. topi miring ya. Oh iya. Terus Ambipur, wah, anu tahu itu keren banget ya waktu SMA. Itu masih di sana. Masih di sana tuh, jebol tapi sampai ke sana. Oh iya. Keren itu Jahanam keren. Terus sampai di sini aku denger ini Jogja Hip Hop Foundation. Jadi setiap hari buka YouTube ya kan, Jogja. Keren. Terus aku waktu belum kenal
Terus aku Waktu mulai, itu tapi itu waktu itu belum baru sampai sini kan, jadi penasaran. Akhirnya datang di acara Ah, hip hop gitu. acara waktu itu aku pertama kali datang di acara apa? Rap of the Ring apa ya? Iya, di Iya kan? Wijilan ya. Ah, ya pertama kali itu. Tahun berapa Aku aja? main ya kan 2012 apa 13? Iya, udah lama itu iya, di tengah jalan itu ya. Tengah jalan di perempatan Wijilan. Heeh. Wah seru aku. Seru aku pengen. Terus sebagian besar dari kalian kan datang merantau. Gimana nih teman-teman penerimaan musisi lokal di sini terhadap teman-teman yang merantau di sini? Responnya gitu. Ya kita saling berbagi apa namanya pengetahuan tentang hip hop ya. Banyak juga yang aku dapat dari anak-anak di Jogja sini. Waktu kesana kan masih kalau nge-rap kan pasti masih tertinggal lah secara ini, pasti ada tertinggal manajemen dan lain-lain. Aku banyak share sama anak-anak Jogja ini. Seru mereka. Berarti emang bukan tempat Belajar. nyaman, tapi juga belajar. Iya belajar banyak aku. Saling belajar. Saling belajar. Oke, culture hip hop di Jogja kan berbahasa Jawa nih Mas. Cara kalian mempromosikan karya dengan bahasa bercampur bahasa lokal kalian tuh gimana Mas? Aduh, Susah itu. Itu susah ya. Susah banget. Menurut aku sih gimana ya? Aku juga jadi bingung. Tapi ada formulanya nggak? Maksudnya kemarin udah ngelakuin apa aja biar maksudnya di Jogja. Maksudnya Indonesia kan bahasa banyak kan Mas kan? Banyak banget ya. Sampai ke Jogja bikin apa namanya musik yang pakai bahasa daerah Ah. juga gitu. Kemarin apa yang dilakuin apa cuma share Enggak, aja lah. aku kebanyakan pakai bahasa Indonesia, cuman sedikit doang yang pakai bahasa tempatku. Oh, iya bahasa daerah itu. Ya. Jadi biar bisa Universal ya? ya universal. Orang Aku dengarnya lebih lebih. orangnya tuh lebih ke kalau lirik lebih universal aja. Universal. Tapi tetap menunjukkan kampung halaman Nah, karakternya aja. Dikit-dikit tuh ya. Karakter Tapi dikit-dikit. gede loh komunitasnya. Maksudnya teman-teman dari Timor yang di Jogja tuh hip hopnya banyak, yang di Jogja tuh banyak dan gede gitu komunitasnya. Bahkan itu dari dulu. Sangat produktif banget malah. Di YouTube tuh aku lihat tuh ada terus rilisan orang-orang Timor tuh ya. Mas. Bener kan? Dan nggak cuma rilis tapi bagus-bagus. Heran aku. Sekarang udah keren-keren. Oke. Tapi kalau Mas Kilani awal merantau ke Jogja ya, itu niat awalnya tuh mau emang langsung bermusik, sekolah, kerja atau apa itu awal kali? Aku emang bermusik dari dulu. Oh gitu? Dari SMA udah nge-rap kan. Mm-mm. Jadi ke Jogja itu sebenarnya ingin jadi artis aja. Oh gitu? rapper. Bermusik gitu ya? Bermusik. Nggak ada niat lain berarti? Enggak ada. Terus untuk gimana ya untuk aku harus berangkat ya? Ya aku harus diembel-embelin sama kuliah. Oh gitu? Jadi pas ditanya Nonton lu nih Mas. waktu ditanya kamu mau masuk kampus apa? Bebas deh. Jurusan bebas. Yang penting musik. Yang penting aja itu aja udah jadi alasan ya kan. Terus nge-rap aku. Tapi kuliah Aku kelar? bahkan enggak lah. Aku bahkan gak punya teman di Kampus? kampus. Oh, iya. Gak punya aku. Karena emang gak masuk kan Mas? Karena emang gak masuk. Ya gimana mau dapet temen? Orang masuk enggak pernah. Gak pernah ya. Terus aku udah memutuskan telepon di orang rumah. Wah ini aku harus pindah kuliah nih. Di Jakarta ya kan. Sebenarnya ya pengen nge-rap aja kan. Ya udah dipindahin aku. Ala alibinya menjadi mahasiswa yang baik gitu. Akhirnya balik ke Aku Jogja lagi pindah, tapi. aku pindah ke Jakarta. Aku daftar doang itu. Daftar Gila doang. gak keterima. Enggak terima. Daftar. Alasannya Mas. Ini aku udah daftar kuliah. Dari daftar itu aku nggak pernah masuk. Aku nggak tahu dosennya siapa, kampusnya kayak gimana, dalamnya nggak tahu. Dalam rumah kayak gimana, bodoh. Yang penting daftar, baik udah. Tapi Itu udah kerja sama UBC itu. tapi orang rumah udah tahu belum Mas? Udah Udah tahu. udah. Pengakuan Pas dosa berarti. aku cabut dari kuliah, mereka udah tahu aku cabut. Tapi seru loh itu. Strateginya bagus. Bagus ya kan. Udah kuliah aja di sini kayak kurang apa itu kan. Jakarta. Tapi sejak kapan sih kenal sama hip hop? Dari SMP. SMP. SD itu aku dengar kayak Linkin Park gitu ya. Oke. Green Day. Itu kan nge-rap juga ya? Ada nge-rap SMP masih ada pop-pop lah ya kan, masih ada Peter Pan. Ini udah kelas 3 udah hip hop itu. Udah hip hop banget.
Itu sama teman-teman di sana. Yang juga. kenalin pertama siapa, Bang? Yang kenalin itu ada abang-abang gitu, ada abang-abangan dari mereka kan kuliah di luar ya. Nah, Jadi balik gitu terus dia pakai Kompor baju gitu. gede gitu. Pas apa nih? Dulu kan kita dengarnya kayak Linkin Park gitu kan. Apa lagi Korn gitu. Terus dia sendiri dong. Hip hop, tahu kemeja ini kan. Bor terus celananya gede. Pakai sepatu dulu DC. Wah, style apa nih? Apa nih? Dia terus bawa majalah gitu, ada majalah sepatu-sepatu. Terus nih aku mau lihat dong sepatu, lihat aja dulu majalah. Terus tapi bayar dulu 5.000 ya. Bayar jadi nyewa gitu. Wah, sepatu ini keren ini. Keren. Dari situ dia mulai kasih lagu hip hop gitu kan, 50 Cent, Eminem, wes nih. Oh iya bang ya, keren nih. Udah jadi hip hop ya. tapi yang abang-abangan yang kenalin itu dia main hip hop juga, rapper juga. Dia nggak rap. Dia Cuma anak hip hop doang, iya. tapi nggak Suka rap hip dia. hop. Penjual sepatu, bukan? Dia enggak. Penjual Masa, sepatu. tapi bisnis juga sih tapi. Ya, itu kan emang bisnis kan itu dia. kan. Jadi kita kalau pesan sepatu dari sana yaudah. Nitip ke dia. Nitip ke dia tuh. Terus ada bisnisnya tuh. Nih sepatu ini keren nih. Wah mau bang. Ya udah beli. Nanti aku kalau balik dari sana tuh. Ya aku bawa ya. Ada berapa gitu. Berarti dari SMP ya hip hop SMP ya. kenal. Sampai sekarang tuh gimana itu kok bisa konsisten hip hop terus tuh. Dari SMP sampai sekarang ya. Lama loh itu berapa tahun itu Dan? Mau gimana? Aku mau kerja apa ya? Oh iya. Aku nggak pernah ada side hustle kayak kerja di coffee shop nggak ada. Enggak. Nggak sama sekali Coffee man. shop juga. Sorry ya. Maaf. Tapi memang nggak ada side hustle dari dulu sampai Iya, sekarang itu nggak ada. Kayak kerja apapun itu Side nggak ada. job tuh Cuman nggak ada ya? nggak ada side job. Nggak ada. Jadi emang hip hop aja. Hip hop banget di semua. Pernah deh hip hop. Nggak ada sama sekali. Iya. Jadi emang Mau tidur ngabisin udah duit hip hop orang tua. ya, mau tidur hip hop, mau tidur hip hop. Iya. Kira Keren apa ya ini. aku mau kerja apa? Nggak ada sama sekali. Iya sih. Keren. Passionnya udah kayak gitu hip hop. Hip hop. Jadi harus sukses gitu loh. Soalnya aku udah hip hop ya. Kamu ingat kayak gitu. Aku bilang ke hip hopnya. Bilang ke musik, aku bilang, kamu ingat aku nggak milih siapa-siapa, aku milih kamu. Kesetiaan Jadi tolong ya. yang mengerti aku. Iya. Sukseskan saya. Keren. Dia ngobrol sama hip hop. Keren. Iya lah. Amin. Iya betul. Tapi keren. Masuk. Oke, hip hop kan sangat besar ya di Amerika. Karena memang lahirnya di sana ya di Amerika. Iya. Di Indonesia jadi culture baru yang masuk mungkin di tahun 80-an, 90-an. Untuk Kilan Boy, apa challenge terbesar di jadi rapper di Indonesia? Mudah nggak diterima di masyarakat itu, Mas? Secara kan musik yang nggak apa ya, bukan musik Mainstream. Betul. Itu emang susah sih untuk. Makanya itu soalnya kalau kan kita sebagai pelaku misalnya pelaku hip hop ya, yang udah musiknya susah diterima, masih ada sikut-sikutnya. Jadi mau gimana kita mau harus bersatu terus. Nih, kita baru bikin lagu jualan. Kayak hip hop banget loh. Iya jadi Sikut-sikutnya ya itu. jadi kayak enggak skena lu. Misalnya jadi kita mencoba untuk bawa nih musik yang bisa diterima ke masyarakat. Tapi idealis tetap tersilakan gitu ya. Iya, tetap pasti ada itu. Aku punya idealis sendiri yang aku sampingkan untuk ini nih. Aku nggak butuh. Aku cari duit di sini, tapi aku berbagi lirik yang bermanfaatnya di sini. Aku berbagi motivasinya di sini. Jadi nggak semata-mata harus kayak nyayur-nyayur juga nggak ada. Kita nggak nulis lagu sekatro mungkin nggak mungkin. Keren aja, tapi gimana lagu keren itu Bisa kan profit kita cuma perlu strategi aja ya kan. Cuma perlu gimana sih Jualannya. marketnya jual air nih. Air yang manis gimana sih jualnya? Jadi nggak harus nih yang diterima masyarakat gini, tapi strateginya yang penting kita buat
terus gimana sih nih caranya untuk jebol ke Orang-orang ya orang-orang mainstreamnya kayak gimana itu harus perlu. Kita butuh PR yang banyak bertahun-tahun ya untuk susah gampang kayak gitu ya. untuk menjadi kayak gitu. Pernah perform di festival apa Mas yang paling Wow. ya paling diingat banget lah. Yang pasti The Fest lah ya 2018. The Fest ya? Iya. 2018 The Fest. Aku jarang sih manggung. Malas aja aku capek. Capek mau manggung. Capek. Iki piye to santai Mas. Oke, Aku udah santai. Yes. Udah Ngalir aja kita ya. Kayak mau kalau enggak gitu. Oke. Kayak Flav udah kali penyanyi. Seru, iya. seru. Di Jogja apalagi. Jogja itu seru aja kalau manggung. Jadi orang-orang di teman-temanku kayak di luar kota kayak gitu nanya, wah keren banget sih kalau manggung di Jogja. Iya, kalau manggung di Jogja tuh Antusiasnya orang-orang. iya, ya. apa namanya, mereka kayak nggak mikir lo tuh siapa kayak gitu, bodo amat, pas lo nyanyi udah gitu ya. Euforia dan Mas Iya, ya. beda sama di tempat lain. Ya sini cukup aktif sih maksudnya orang-orang penonton tuh mau beli tiket. Apa itu seru banget Jogja tuh. Nice. Komunitas hip hop di Jogja sebesar apa sih Mas? Untuk Mas. Bukan di Jogja aja, mungkin di Indonesia juga. Indonesia. Komunitas ya. Wah, aku jarang aktif lagi di komunitas gitu ya. Tapi kalau selama ini melihat Tapi kalau secara musik ya, Ya. udah makin maju, teman-temanku banyak yang rilis gitu. makin besar makin maju ya. Makin maju beda sama kalau dulu kan skenanya ya kan, skenanya gede banget di Jogja. Iya, iya, Wah, ngeri orang-orang banget. ya. Aku sering ikutin anak-anak di Jogja. Cuman kalau industri ya sekarang ini Lagi industrinya gedenya lagi sekarang ya. lagi rame-ramenya. Oke. Mas Kela, dengan banyaknya musisi dan komunitas hip hop di Indonesia, yakin nggak suatu saat hip hop akan jadi musik yang mainstream gitu di Indonesia? Kayak di Amerika gitu ya? Ada keyakinan di situ nggak? Yakin sih, yakin. Soalnya kan kalau lajunya internet itu apa namanya bisa mainstream, bisa. Kalau makin canggih lagi dunia ini kan, jadi kalau hip hop yang canggih besok-besok ini juga pasti ada, jadi bukan cuman dari hip hop 80-an beda sama hip hop 90-an ya kan. Ya kan, jadi beda tuh. Jadi orang yang 90-an nyebut 80-an itu old school. Dan kalau kita yang udah 2000-an sebut 90-an itu old school. Nanti tahun yang sekarang trap. Ya kan dulu. Nanti orang 10 tahun lagi. Kedepannya lagi tuh pasti nyebut itu old school ya. Jadi berkembang lah musik itu. Jadi bisa aja di mainstream di Indonesia kalau pelakunya pemikirannya tuh ini. Dia nggak harus segmented dan lain-lain. Iya betul. Jadi bisa mainstream dan orang bisa berjaya, orang bisa sukses juga di musik. Tapi kalau ngomongin itu tadi ya, harapan semoga bisa mainstream juga ya kayak di Amerika. Tapi kalau ngomongin support system Mas, seorang Kelan mungkin di Crazy Breezy juga, cara kalian buat support musisi lain hip hop gitu gimana Mas? Mungkin beri rilisan atau gimana gitu. Musisi lain dari kita atau support ya? Ya support satu sama lain. Support satu sama musisi lain pop ya. yang lain gitu. Oh, kalau itu ya paling kita share ya. Share bantu share ke misalnya di sosial media kita ya. Kalau misalnya mereka perlu bantu, kita tuh tetap bantu para hustler ya. Kalau mau record di studio kita juga tahu. Welcome ya. Welcome banget. Jadi sebelum kita support orang lain, kita harus support diri sendiri dulu. Ya, biar profesional aja. Iya. Habis itu baru kita support orang di sekeliling kita. Mikir diri sendiri baru sekeliling. Iya itu yang penting kita punya perhatian terhadap diri sendiri. Tapi bukan sibuk terhadap diri sendiri ya. Beda. Beda sama itu. Iya benar sih. Jadi kita harus support. Ya kan kita rasa bahwa susah rekaman itu susah banget. Susah. Jadi
Ya, yang perlu kita mendalami itu aja dulu ya kan. Ketika orang mau tolong dong ini seperti ini, ya kita bantu lah. Selagi lagu kamu bagus. Tapi kita nggak support yang dis-disin, kita nggak support. Ya, oke. Like. Terus project terdekat apa nih, Bang? Kalau di Crazy Brazy itu Pedro, dia lagi sementara ngerjain EP-nya. EP. Paling Januari dia drop. Rilis ya? Terus aku tahun depan lah. EP Album. Album ya? Tapi udah nggak vibe. Aku udah stok aku udah habis, old school aku udah habis di tahun ini. Tahun depan aku mulai trap lagi. Moodnya beda ya berarti ya? Sama yang... Iya. Ada berapa album sih? Satu ya? Baru satu. Baru satu ya? Baru satu. Tapi tahun depan ini aku moodnya udah beda. Oke. Aku udah nggak sama seperti yang dulu. refresh terus. Kayak Dan tour Februari kita. Albumnya refresh terus kayak ini. Ya, refresh harus dari refresh refresh, ya. ini. Selalu bikin seger. Oh iya. Ini bakalan seger ini pasti ini. Album ini, terbarunya tuh karena albumnya refresh bakalan terus. seger. Dari kemarin moodnya yang old school, sekarang trap lagi. Iya. Jadi memang harus upgrade ya. Iya benar. Mengembangkan. Kita mengembangkan harus terus. ikuti zaman. Ya, mengikuti apa yang sedang jadi tren. Ya, jadi tren kalau bisa. Ya. Terus pencapaian Kelan Boy sendiri yang belum tercapai apa nih? Yang harus nih. Apa ya? Yang lain udah capai-capai sih. Goals dari Kelan Boy sendiri. Di apa bidang musik ya? Ya musik dan apapun. Apapun. Ya. Aku nggak ada pencapaian udah kemarin kayak udah pengen menjadi apa ya? Rapster lah ya. Oh iya. Saya rasa sudah saat ini aku udah cukup puas. Oh, udah puas ya. Jadi kalau pencapaian yang lain belum ada. Belum ada ya. Nanti bakalan ketemu Aku di jalan mungkin ya. kadang orang pengen dari nothing to something. Oh iya. Sekarang aku dari something ke nothing. Oh gitu. Jadi ya udahlah. Ya kan. Iya benar. Udah. Kira-kira apa lagi yang semua orang menuju kesempurnaan tapi yang dia dapat adalah ketidaksempurnaan. Oh iya, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan Tidak ada yang kenyataan. sempurna. Ya, Jadi paling udah satu aja udah cukup, jadi yang lain ya udah let it flow aja. Oke. Terima kasih untuk Kelan Boy. Oke, terima kasih Mohon untuk maaf kalau ada salah-salah kata yang ngobrol. Angel, tapi seru sih. seru. Di luar dugaan semua, pemikirannya banyak yang di luar dugaan ya gitu. Dugaan. Pokoknya sukses selalu buat Crazy Brazy dan Kelan buat teman-teman semua. Thank you, terima kasih. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Rumor episode selanjutnya. Halo. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman, di syuting tadi masuk YouTube, masuk podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumor. Hey. Fales sih. Ada podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai.